terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Kamis tanggal 4 November tahun 2021 ini, saya akan mengomentari negara Arab Saudi memperbolehkan pakaian bikini bagi wanita yang ribut para kadrun Indonesia. Selama ini wanita Arab Saudi banyak larangan yang tidak boleh dilakukan wanita. Antara lain, wanita tidak boleh pakai mobil, menyetir mobil sendiri, dan pakaian bikini dilarang, tidak boleh dipakai wanita karena katanya tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Melihat perkembangan dunia sekarang, negara Arab Saudi telah memperbolehkan wanita menyetir mobil sendiri dan menggunakan pakaian bikini, dan masih ada lagi yang bisa dilakukan. Untuk mengikuti perkembangan masyarakat demi menuju kemajuan masyarakat, jangan sampai hanya melihat dari sisi seksinya saja, tetapi harus dilihat dari perkembangan dunia mode, terutama bagi wanita. Demikian juga perkembangan bisnis di bidang kecantikan wanita yang bisa meraih keuntungan besar sebagai pemasukan ke kas negara, karena tidak lama lagi sumber minyak tidak bisa menguntungkan lagi. Di samping sudah mau habis dan juga sudah banyak penemuan mobil listrik. Kalau sudah nanti ditemukan mobil listrik tidak membutuhkan lagi bensin, dan juga yang terkenal sekarang produksi mobil yang sifatnya menggunakan listrik yaitu merek Tesla tersebut. Di negara Arab Saudi harus berubah sikap dari tambang minyak menjadi di bidang industri. Dia harus mengembangkan semua industri di negaranya maupun di negara lain dan melakukan investasi di negara-negara lain untuk dapat agar negara tetap bisa berkembang hidup dengan baik sesuai penghasilan negaranya. Diperbolehkannya wanita Arab Saudi berpakaian bikini justru yang ribut para kadrun Indonesia dengan tuduhan sebagai tanda-tanda zaman dunia, akan kiamat. Kedua juga sangat bertentangan, tidak sejalan dengan ajaran agama Islam. Itulah yang disebutnya. Padahal wanita itu harus pakai jilbab dan lain sebagainya, kelihatannya cantik dan sopan sesuai dengan ajaran agama. Itulah komentar-komentar daripada para kadrun di Indonesia ini. Para kadrun di Indonesia ini serba haram semua, antara lain main catur juga haram, nonton film India dan Korea Selatan haram, nonton sepak bola kafir haram, wisata ke Borobudur juga haram. Jadi harapan saya para kadrun Indonesia agar tidak suka mengharam-haramkan sesuatu, bisa nanti Indonesia ini ketinggalan zaman, dibawa ke zaman-zaman dulu tersebut. Padahal negara kita harus mengikuti perkembangan zaman seperti yang dilakukan Presiden Joko Widodo sekarang ini, di mana sekarang industri di negara Indonesia ini sudah banyak berkembang maju, terutama bahan-bahan tambang di Indonesia, nikel, sudah bisa dikuasai negara Indonesia ini. Nantinya para nikel itu bisa digunakan nanti untuk baterai, menggerakkan mobil listrik tersebut. Itulah saya lihat prestasinya. Kalau kita nanti selalu mengikuti zaman yang lama, selalu mengikuti pemikiran orang kadrun, ya tentu tidak ada kemajuan, hanya ketinggalan zaman aja yang ada. Nanti hanya selalu berpikir hanya menggunakan jilbab dan semuanya hanya berkisar di situ saja. Semua diharam-haramkannya sehingga tidak ada perkembangannya. Sehingga sekarang ini negara Indonesia menuju perkembangan bangsa di dunia ini. Seperti negara Arab juga, mereka mengikuti perkembangan dunia. Dan negara Indonesia juga harus mengikuti perkembangan dunia
guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia lewat pembangunan industri di segala bidang. Yang paling terkenal sekarang pembangunan nikel. Bahan nikel ini di mana negara Indonesia terbesar di seluruh dunia. Sekarang tidak diekspor lagi. Sekarang sudah diprosesnya sendiri menjadi bahan nikel. Ini menambah keuntungan besar kepada negara Indonesia ini. Ini apalagi sekarang sedang dibangun di Jawa Timur masalah pembangunan bahan nikel untuk pencairannya. Nah, ini nanti bisa kita menguasai semua soal-soal nikel tersebut sebagai bahan tambang Indonesia yang sangat menghasilkan kepada negara, sehingga nanti negara Indonesia akan dapat diperhitungkan di negara dunia ini. Dan juga sekarang saja banyak negara dalam mengikuti G20 sekarang ini. Sangat banyak negara akan menanam modalnya ke Indonesia, karena Indonesia membuka semua kemungkinan untuk kemajuan di negara Indonesia ini. Semua hambatan-hambatan seperti pemikiran orang kadrun harus disingkirkan dari tengah-tengah masyarakat demi mencapai kemajuan bangsa Indonesia. Jadi harapan saya para kadrun Indonesia agar tidak suka mengharam-haramkan sesuatu bisa nanti kita ketinggalan zaman kalau kita selalu berpikir semua serba haram. Sekian dan terima kasih.